Halo, perkenalkan nama aku Lutfia. Aku akan menjelaskan materi terkait dengan tingkat diskon dan diskon tunai. Apa itu diskon? Nah, secara sederhana, diskon itu merupakan potongan nilai yang diberikan kepada pembeli atau peminjam dana. Nah, dalam praktik bisnis dan keuangan, pemberian diskon ini memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya yang pertama, menarik minat pembeli untuk melakukan transaksi. Nah, yang kedua, untuk mendorong pembayarannya lebih cepat dari pembeli atau debitur. Nah, yang ketiga, diskon juga digunakan untuk menghitung bunga pinjaman yang dipotong di awal. Nah, besarnya potongan beserta syarat pembayarannya biasanya dinyatakan dalam bentuk kode yang disebut termin kredit. Nah, contoh yang paling sering kita temui adalah 2/10, N/30. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman bertanya apa sih arti dari kode tersebut. Nah, mari kita bedah artinya. 2/10 artinya itu pembeli akan mendapatkan potongan harga sebesar 2% apabila melakukan pembayaran dalam kurun waktu 10 hari sejak tanggal transaksi. Nah, sedangkan N/30 itu artinya jika pembayaran dilakukan setelah lewat dari 10 hari, pembeli tidak mendapatkan potongan lagi. Dan batas waktu maksimal pelunasannya itu 30 hari. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai diskon sederhana atau yang lebih kita kenal dengan bank diskon. Nah, secara sistematis, diskon sederhana ini merupakan selisih antara nilai jatuh tempo dengan nilai uang yang diterima saat ini. Nah, rumus sederhananya yaitu D sama dengan S dikurangi dengan P. Nah, S ini apa sih? Nah, S ini merupakan nilai jatuh tempo atau jumlah uang yang harus dibayar di akhir periode. Sedangkan P adalah uang yang benar-benar diterima saat ini oleh si peminjam. Hubungan antara tingkat diskon dan jumlah uang yang diterima itu cukup krusial untuk kita pahami. Nah, semakin besar tingkat diskon yang ditetapkan, nah yang pertama, semakin besar pula potongan yang dikenakan di awal. Nah, yang kedua, semakin kecil jumlah uang yang diterima oleh peminjam saat transaksi dilakukan. Jadi, perlu diingat bahwa bunga pada diskon bank ini dipotong di depan, sehingga jumlah uang yang kita bawa pulang atau si P pasti lebih sedikit dibandingkan nominal akhir yang harus dilunasi atau si S. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara menghitung secara matematis melalui rumus diskon. Nah, yang pertama ini untuk menentukan besar diskon atau D. Nah, rumusnya ini D sama dengan S dikali D dikali T. Nah, S adalah nilai jatuh tempo. D kecil ini adalah tingkat diskon. Lalu T kecil adalah waktu atau jangka periode peminjaman. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai sekarang atau P, yaitu jumlah uang tunai yang benar-benar kita terima, kita bisa menggunakan rumus P sama dengan S dikurangi D. Jika nilai D kita substitusikan ke dalam rumus tersebut, maka penulisan turunannya menjadi P sama dengan S dalam kurung 1 dikurangi D kecil dikali dengan T kecil. Nah, selanjutnya nih, bagaimana jika dalam satu soal atau kasus nilai yang dicari itu bukan nilai P atau nilai sekarang, melainkan nilai jatuh temponya atau S. Nah, dari rumus dasar P sama dengan S dalam kurung 1 kurang D kecil kali T yang sudah kita bahas sebelumnya, kita bisa melakukan manipulasi aljabar untuk mencari variabel yang belum diketahui. Nah, jika kita ingin menghitung nilai jatuh tempo atau S, rumusnya itu menjadi S sama dengan P/1 dikurangi D kecil dikali dengan T. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait tingkat diskon dan tingkat bunga. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda, namun bisa bernilai ekuivalen. Dua variabel ini dikatakan ekuivalen apabila tingkat diskon atau D dan tingkat bunga menghasilkan nilai sekarang atau PV yang persis sama untuk suatu nilai jatuh tempo atau S pada periode waktu yang sama. Nah, untuk mengonversi atau menghubungkan kedua nilai ini, kita dapat menggunakan rumus ekuivalen sebagai berikut. Nah, 1. Jika kita tahu tingkat diskon atau D dan ingin mencari tingkat bunga ekuivalen atau R, rumusnya adalah R sama dengan D/1 dikurangi dengan D kali T.
Nah, sebaliknya, jika kita mengetahui tingkat bunga atau R dan ingin mencari nilai ekuivalen dari diskon, rumusnya itu adalah D sama dengan R per 1 ditambah R dikali T. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama ini, hitunglah besar diskon dari uang sebesar 10 juta selama 8 bulan dengan tingkat diskon 9% per tahun. Nah, dari soal ini mari kita identifikasi variabel yang diketahui terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat bahwa S atau nilai jatuh temponya itu sudah diketahui sebesar 10 juta dan tingkat diskonnya atau D sebesar 9% dan waktu atau T selama 8 bulan. Nah, karena tingkat diskon berjangka tahunan, jadi kita konversi bulan ke tahun menjadi 8 per 12 tahun. Nah, selanjutnya kita masukkan variabel tersebut ke rumus besar diskon, yaitu D sama dengan dikali dengan S dikali dengan T dikali dengan D. Nah, setelah diketahui tadi, kita masukkan saja nih angka-angkanya. 10 juta dikali dengan 0,09 dikali dengan 8 per 12. Nah, dihasilkan nilai sebesar 600.000. Jadi, besar diskon atau potongan yang didapat adalah sebesar Rp600.000. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini itu menghitung besarnya diskon sekaligus uang bersih yang diterima. Nah, soalnya Pak Budi meminjam uang dengan nilai jatuh tempo 60 juta selama 10 bulan dengan tingkat diskon 12%. Berapa diskon uang yang diterima Pak Budi? Nah, penyelesaiannya yang pertama, mari kita identifikasi variabel yang sudah diketahui. Nah, di sini S-nya atau nilai jatuh temponya itu kan udah diketahui sebesar 60 juta. Dan tingkat diskonnya 12% atau 0,12 dan waktunya juga sudah diketahui selama 10 bulan. Kita konversi menjadi ke tahun, yaitu 10 per 12 tahun. Nah, langkah pertama kita itu menghitung besar diskon atau D dengan rumus D sama dengan S dikali dengan D dikali dengan T. Dari hasil yang sudah diketahui, variabel yang sudah kita ketahui tadi itu tinggal dikali aja, yaitu 60 juta dikali 12% dikali dengan 10 per 12. Nah, di sini dihasilkan diskonnya itu sebesar 6 juta. Nah, untuk langkah yang kedua, kita menghitung uang yang diterima atau P dengan rumus P sama dengan S dikurangi D. Tadi kan S-nya sudah diketahui sebesar 60 juta dan D-nya juga udah diketahui nih, diskonnya tadi sebesar 6 juta. Jadi kita tinggal kurang aja 60 juta dikurangi dengan 6 juta, yaitu P-nya sebesar 54 juta. Nah, jadi besaran potongan atau diskon bank yang dikenakan adalah 6 juta, sehingga jumlah uang tunai yang benar-benar diterima Pak Budi di awal peminjaman adalah 54 juta rupiah. Nah, kita lanjut ke soal ketiga. Nah, soalnya itu nilai jatuh tempo suatu instrumen adalah 25 juta yang akan jatuh tempo 1 tahun lagi dengan tingkat diskon 8%. Hitunglah nilai sekarang atau present value-nya. Kita menggunakan rumus nilai sekarang dengan tingkat diskon. Nah, rumusnya itu P sama dengan S dalam kurung 1 dikurangi dengan D dikali dengan T. Karena jangka waktu atau T-nya itu 1 tahun, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus. S-nya itu sebesar 25 juta dikali atau dalam kurung 1 dikurangi 8% dikali 1 tahun. Nah, di sini dihasilkan bahwa PV-nya itu sebesar 23 juta. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal nomor 4. Pak Dedi membuat wesel senilai 120 juta dengan bunga 10% selama 90 hari. Hitunglah nilai jatuh temponya atau S. Nah, perhatikan bedanya ya, di soal ini itu diketahui tingkat bunga bukan diskon, sehingga nilai 120 juta ini adalah nilai nominal awal atau P. Rumus untuk mencari nilai jatuh tempo atau S itu dengan menggunakan bunga sederhana adalah S sama dengan P dalam kurung 1 ditambah R dikali dengan T. Nah, untuk jangka waktu 90 hari kita menggunakan asumsi bunga tepat, yaitu per 365 hari. Nah, jadi kita konversi dari hari ke tahun menjadi 90 per 365 tahun. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus. P-nya itu 120 juta dikali dalam kurung itu 1 ditambah tingkat bunganya 10% dikali dengan 90 per 365. Nah, dihasilkan nilainya sebesar 22.958.904 rupiah.
Nah, jadi nilai jatuh tempo yang harus dibayar saat vessel tersebut jatuh tempo adalah sebesar Rp122.958.904. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang paling sering banget keluar pas latihan soal maupun pas ujian. Nah, soalnya ini vessel dengan nominal 100 juta dibuat pada 1 Juli 2006 dengan jangka waktu 60 hari dan tingkat bunga R sama dengan 11%. Pada tanggal 1 Agustus 2006, vessel ini dijual oleh Tuan Bakhtiar kepada Bank AAA dengan tingkat diskon 15%. Nah, mari kita selesaikan pertanyaan pertamanya dulu. Berapa uang yang diterima Tuan Bakhtiar? Nah, langkah pertama itu kita menentukan tanggal jatuh tempo dan nilai jatuh tempo atau S. Nah, kan ini vessel dibuat tanggal 1 Juli 2006 di tahun 2006 dengan jangka waktu 60 hari. Nah, ini kan karena dimulai tanggal 1, jadi Juli sisa 30 hari. Dan 60 hari dikurangi 30 itu kan sisa 30 hari. Nah, jadi kita bisa ngambil 30 hari di bulan Agustus. Jadi, tanggal jatuh temponya itu adalah 30 Agustus 2006. Nah, nilai jatuh tempo dihitung dengan bunga sederhana 11%. Jadi, kita tinggal masukin rumus saja dengan rumus P dalam kurung 1 ditambah R dikali dengan T. Nah, P-nya ini kan 100 juta, jadi kita tinggal kali 100 juta dikali dengan dalam kurung 1 ditambah 11% dikali 60 per 365. Nah, dihasilkan nilai sebesar 101.008.219,20 rupiah. Nah, langkah kedua itu kita menentukan periode diskon dan uang yang diterima atau P. Nah, dari tanggal penjualan 1 Agustus sampai tanggal jatuh tempo 30 Agustus, tersisa waktu periode diskon selama 29 hari. Maka uang yang diterima Tuan Bakhtiar itu dihitung dengan rumus diskon dari nilai jatuh tempo atau S. Nah, rumusnya ini P sama dengan S dalam kurung 1 dikurangi D dikali dengan T. Nah, P-nya ini kan tadi udah kita ketahui ya, yang di atas sebesar 101.808.219,20 rupiah dikali dengan 1 dikurangi dengan 15% dikali dengan 29 per 365. Nah, jadi kita pakainya 29 hari, udah bukan 60 hari lagi yang di sini. Jadi dihasilkan nilai sebesar 100.594.888,40 rupiah. Jadi jumlah uang tunai yang diterima Tuan Bakhtiar dari Bank AAA pada tanggal 1 Agustus 2006 adalah sebesar 100.594.888,40 rupiah. Mari kita lanjut pembahasan soal 65 untuk poin kedua. Nah, poin kedua ini berapa tingkat bunga atau R yang diterima bank atas investasinya. Nah, bank kan membeli vessel seharga 100.594.888,40 rupiah dan akan menerima 101.808.219,20 rupiah pada saat jatuh tempo atau 29 hari kemudian. Nah, keuntungan atau bunga sederhana yang didapatkan oleh bank atau SI-nya adalah selisihnya, yaitu 101.808.219,20 rupiah itu dikurangi dengan 100.594.888,40 rupiah. Nah, dihasilkan sebesar 1.213.330,80 rupiah. Nah, dari keuntungan tersebut kita cari tingkat bunga tahunannya atau R-nya yang didapatkan oleh bank dengan rumus R sama dengan SI per P kali dengan T sama dengan 1.213.330,80 rupiah dibagi dengan 100.594.888,40 rupiah dikali dengan 29 hari per 365. Nah, dihasilkan 0,15181 atau 15,18%. Nah, kita bisa menggunakan cara cepat. Kita juga bisa menggunakan rumus ekuivalen yang tadi sudah kita pelajari. Nah, rumusnya ini R sama dengan D per 1 min 1 dikurangi dengan D kali T sama dengan 0,15
per 1 dikurang dalam kurung 0,15 dikali 29 hari per 365. Nah, jadi dihasilkan 15,18%, sama seperti cara yang pertama tadi. Nah, jadi tingkat bunga real yang didapatkan oleh Bank AAA adalah sebesar 15,18% per tahun. Lalu untuk poin yang ketiga, berapa tingkat bunga yang didapat Tuan Bakhtiar ketika menjual pada 1 Agustus 2006. Nah, Tuan Bakhtiar memegang wesel tersebut selama 31 hari dari 1 Juli sampai 1 Agustus 2006 dengan nilai awal modalnya itu 100 juta dan menerima uang penjualan sebesar 100.594.888,40 rupiah. Nah, keuntungan bunga yang diperoleh Tuan Bakhtiar adalah itu tinggal dikurangin aja. Uang penjualan dikurangi dengan modal awal yang dihasilkan senilai sebesar 594.888,40 rupiah. Nah, maka tingkat bunga tahunan yang direalisasi oleh Tuan Bakhtiar itu sebesar menggunakan rumus R sama dengan SI per P kali T sama dengan yang tadi bank rumusnya. Jadi 594.888,40 rupiah per 100 juta dikali dengan 31 hari per 365. Nah, dihasilkan 0,07004 atau 7%. Nah, kesimpulannya ini Tuan Bakhtiar memperoleh tingkat bunga efektif sebesar 7% per tahun selama 31 hari memegang wesel tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke topik diskon tunai atau cash diskon dan termin kredit. Nah, soalnya ini seorang pedagang membeli peralatan kantor seharga 40 juta dengan termin kredit 4/30 N per 100. Berapakah tingkat bunga efektif yang ditawarkan kepada pedagang tersebut? Nah, kita cari tahu artinya dulu nih. Arti terminnya 4/30 N per 100 adalah pedagang mendapatkan potongan sebesar 4% jika membayar dalam jangka waktu 30 hari atau membayar penuh tanpa potongan dalam batas waktu 100 hari. Nah, kita mencari potongan diskonnya dulu nih atau SI-nya. Kita menggunakan 4% yang tadi ada di termin. 4% dikali dengan 40 juta. 40 juta itu harga belinya. Jadi kita bisa melihat diskonnya itu sebesar 1.600.000. Nah, berapa sih uang tunai yang dibayarkan jika memanfaatkan diskon itu? Jadi kita akan membayar hanya sebesar 38.400.000 yang dihasilkan dari 40 juta dikurangi dengan diskon 1,6 juta. Nah, jangka waktu kredit tambahannya itu berapa? Jadi selisih waktu dari batas diskon ke batas jatuh tempo penuh yaitu 100 hari dikurangi dengan 30 hari sama dengan 70 hari atau 70/365 tahun. Nah, jika pedagang yang menolak diskon dan memilih membayar pada hari ke-100, secara tidak langsung ia membayar bunga sebesar 1,6 juta untuk menunda pembayaran selama 70 hari atas pokok uang 38.400.000. Ada dua cara untuk menghitung tingkat diskon tahunan atau R-nya. Nah, cara pertama ini menggunakan rumus bunga sederhana. Dengan rumus R sama dengan SI per P dikali dengan T. Nah, kita tinggal masukin ke rumus aja nih dengan diskon yang tadi 1,6 juta per 38.400.000 dikali dengan 70/365. 38.400.000 ini dihasilkan dari tadi ya, nilai membeli sudah dikurangi dengan diskonnya. Nah, dihasilkan sebesar 21,73%. Nah, untuk cara yang kedua ini kita menggunakan formula praktis termin kredit. Nah, kita menggunakan rumus R sama dengan 365 per sisa hari dikali dengan persenan diskon per 100% dikurangin persenan diskon. Jadi R-nya itu kan tadi 365 hari ya kalau per tahun, dan dibagi dengan 70 hari. 70 harinya itu dihasilkan dari 100 dikurangi 30 hari yang tadi di atas. Nah, lalu dikali dengan 0,4, lalu dikurangi dengan 100 dikurangi dengan diskonnya yaitu 0,96. Jadi hasilnya sama aja sebesar 21,73%. Nah, jadi tingkat bunga efektif dari menolak diskon ini ternyata sangat tinggi, yaitu sebesar 21,73% per tahun. Nah, oleh karena itu secara rasional bisnis sangat disarankan bagi pedagang untuk memanfaatkan diskon pembayaran di awal.